Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan boleh menghampiri tatamu yang kudus untuk mendengarkan sabdamu. Allah Roh Kudus berbicara kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami lebih mengerti, memahami akan kehendak Tuhan, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman-Mu pagi ini, Tuhan urapi dengan hikmat dan kuasa, dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar, boleh menjadi berkat. Kami serahkan pembacaan dan penguraian firman ke dalam tangan kuasa Tuhan. Allah Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, memimpin, memberkati ibadah pada pagi hari ini, juga baptisan dan perjamuan kudus. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah memelihara kehidupan kita sepanjang bulan November. Boleh kita lalui bersama, dan hari ini di minggu pertama tanggal 4 Desember kita boleh hadir di hadirat Tuhan, ya, di gereja Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita adalah Allah sumber damai. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari kitab Ayub pasal ke-25 ayat 2. Kita membuka kitab Ayub pasal yang ke-25 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, kekuasaan dan kedahsyatan ada pada Dia yang menyelenggarakan damai, perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ketika Yesus Kristus lahir ke dunia, malaikat Allah di surga memproklamirkan damai sejahtera di bumi. Injil Lukas pasal 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah sebelum Yesus Kristus lahir tidak ada damai di bumi? Apakah hidup berpisah dari Allah? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat membayangkan selama ribuan tahun manusia hidup dalam perseteruan dengan Allah, tinggal dalam kegelapan dan dibelenggu oleh ketakutan. Tetapi ketika Yesus Kristus menjadi korban yang menyenangkan hati Bapa, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal diberikannya kepada manusia yang mau menerimanya. Dan banyak orang seperti kedua tentara ini. Allah telah mendeklarasikan damai sejahtera 2000 tahun lalu melalui kematian, melalui kelahiran dan kematian anaknya, Yesus Kristus. Tetapi masih banyak orang yang masih tinggal dalam perseteruan, tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam ketakutan, tinggal di dalam kekacauan. Mereka masih mencari-cari kedamaian. Mereka mencari kedamaian di gunung-gunung, ya di gunung-gunung Jawa Tengah, mencari kedamaian. Mereka mencari damai di tempat kuburan-kuburan. Mereka mencari damai di tempat-tempat yang angker. Atau lebih modern lagi, mereka mencari damai melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa mereka tidak menanggapi seruan para malaikat bahwa damai sejahtera telah tiba, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa manusia tidak dapat menciptakan damai. Pada tahun 1971, ada sekelompok orang mendirikan
yang namanya Greenpeace. Greenpeace dari green, hijau, peace, damai. Jadi Greenpeace ini didirikan untuk mengadakan perlindungan lingkungan secara global kepada dunia. Motivasi dan visi dari Greenpeace adalah menjadikan dunia menjadi hijau dan damai. Ini adalah kelompok-kelompok Greenpeace. Mereka berkampanye berkampanye untuk perlindungan lingkungan secara global. Kantornya berpusat di Amsterdam, Belanda, Amsterdam, Belanda. Sekarang Greenpeace mempunyai 2,8 juta pendukung di seluruh dunia dan memiliki kantor regional di 41 negara. Organisasi Greenpeace yang mempunyai motivasi dan visi untuk menjadikan dunia hijau dan damai pun tidak bisa menciptakan damai. Greenpeace juga tidak bisa menciptakan damai, Bapak Ibu. Siapakah yang mampu memberikan damai itu? Hanya Allah yang memberikan damai. Firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-5:19 yang tadi kita baca waktu saya menyalakan lilin damai. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Allah yang berinisiatif mendamaikan umat manusia dengan dirinya. Yesus adalah jaminan damai sejahtera kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, Yesus memberikan janjinya kepada kita. Yesus berkata, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus, kita berhak atas damai sejahtera ini. Kita berhak untuk menerima damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita di sini adalah dengan memakai kata airin. Tadi bahasa Yunani damai itu ada shalom. Kalau bahasa Yunaninya pakai kata airin. Airin itu berarti ketenangan hati dan pikiran karena hubungan yang beres antara orang percaya dengan Tuhan. Ketika hidup kita memiliki satu hubungan yang beres dengan Tuhan, hubungan yang beres dengan Tuhan, maka kita akan menerima ketenangan hati dan pikiran. Itu adalah damai. Oleh karena itu, memiliki damai sejahtera berarti memiliki ketenangan di dalam hati kita karena hidup kita benar-benar ada di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Damai sejahtera ini tumbuh seiring dengan keintiman kita bersekutu dengan Tuhan. Damai sejahtera berasal dari Tuhan sendiri, suatu kekuatan supranatural yang mengalir melalui kita, di mana orang-orang di luar Tuhan tidak dapat mengalami dan menyelaminya. Bapak Ibu, mengapa masih banyak orang Kristen yang tidak memiliki damai sejahtera? Karena damai sejahtera seringkali dihalangi dan ditutupi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, kekhawatiran. Khawatir akan hidup sendiri, khawatir akan hidup diri sendiri, khawatir akan hari esok. Orang yang hidupnya khawatir, takut, gugup, kaget, hidupnya tidak akan ada damai sejahtera. Benar Bapak Ibu? Kalau kita hidup kita sehari khawatir terus mikirkan hari esok, apa yang terjadi kita khawatir. Kita menggali sumur di halaman kita. Kita khawatir, wah jangan-jangan cucu saya jatuh ke dalam. Kita khawatir dulu sering khawatir kan, kita bikin apa, wah khawatir, takut, gelisah, cemas. Yesus berkata, janganlah takut dan gentar hatimu, damai sejahteraku berikan kepadamu. Jangan khawatir, firman Tuhan yang kita baca
Serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Banyak ayat firman Tuhan yang menguatkan kita ya, iman kita supaya jangan khawatir. Injil Matius sering, jangan khawatir akan hidupmu, serahkanlah segala sesuatu yang kamu butuhkan, sandang pangan semua kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Kalau kita tiap hari dipenuhi dengan kekhawatiran, pasti hati kita tidak ada tenang, tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, damai sejahtera seringkali dihalangi, ditutupi oleh apa? Kesulitan hidup Bapak Ibu, kesulitan hidup. Sulit dapat pekerjaan, sulit memenuhi kebutuhan hidup, sulit untuk membayar ini itu, ya apalagi kita zaman sekarang ya, susah cari kerja, tidak ada pekerjaan, kita mengalami kesulitan hidup, dagangan kita, toko kita kurang laris, kurang ramai untuk mencukupkan kebutuhan hidup sehari. Ini fakta yang kita alami, kesulitan hidup bisa membuat kita kehilangan damai, ketenangan hati dan pikiran. Mau bayar kontrakan yang sebentar lagi akan datang, gimana mencarikan uang untuk membayar kontrakan, uang kos. Ketika kita kehilangan pekerjaan, kesulitan hidup membuat hidup ini tidak ada damai. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita harus bersandar kepada Tuhan dan Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya, karena Tuhan ada gembala kita yang baik. Kita tetap hidup layak, cukup baik, ya, tidak kekurangan, dan kita tetap berjalan di jalan yang benar. Itu yang Tuhan mau inginkan dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, minta pimpinan pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga, menghalangi damai sejahtera dalam hidup kita adalah dosa, Bapak Ibu ya, dosa. Jadi bila seseorang masih mengizinkan dosa menjajahi hidupnya, maka hidup orang itu akan kehilangan damai sejahtera. Ketika kita masih dibelenggu dosa, dijajah oleh dosa, hidup di dalam dosa, kejahatan apapun, pasti kita tidak akan tenang di dalam kehidupan kita. Pasti tidak akan tenang. Karena kita masih dijajahi, dibelenggu oleh dosa, Bapak Ibu. 3 hal yang menghalangi damai sejahtera di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kekhawatiran, kesulitan hidup, dan dosa. Bagaimana cara kita memelihara damai sejahtera Bapak Ibu? Saudara saya, sebagai anak-anak Tuhan, sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Kita sudah mengalami anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memeliharanya supaya damai sejahtera tidak hilang? Cara kita memelihara damai sejahtera adalah yang pertama, kita harus terus berjalan dengan Allah. Terus berjalan di dalam kebenaran. Sebab Allah adalah kebenaran, Bapak Ibu. Yesaya pasal 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terus berjalan dengan Allah, hidup dalam kebenaran. Yesus ada dalam hidup kita, Bapak Ibu, maka kita akan hidup damai. Surat Roma pasal 5 mengingatkan kita bahwa damai sejahtera hanya ada karena Yesus Kristus. Sejak kita beriman sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai orang berdosa, maka hati dan pikiran kita akan dipenuhi damai. Yang kedua, cara kita memelihara damai sejahtera adalah jangan berbuat dosa lagi agar damai sejahtera tidak hilang. Dosa yang masih mengikat kita harus kita buang, kita lepaskan di dalam Tuhan. Yang ketiga, harus ada pengampunan Bapak Ibu. Untuk memelihara damai sejahtera harus ada pengampunan. Jangan ada kepahitan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersalah kepada orang lain, kita mohon maaf. Kalau kita bersalah kepada Tuhan, kita mohon Tuhan mengampuni kita. Mengampuni kita. Kalau ada orang yang
minta maaf kepada kita ya. Kita harus bersalah kepada kita harus bisa mengampuni dia, melepaskan pengampunan. Jangan kita menyimpan kepahitan di dalam kehidupan kita. Suami istri yang hubungan tidak baik gitu ya, suami istri yang tidak hubungan baik, ada kesalahan suami, kesalahan istri, ya kita melepaskan pengampunan, ya memaafkan dia, mengampuni pasangan kita ya, supaya kita ada ketenangan hati dan pikiran, ada damai di dalam kehidupan kita. Jadi tanpa pengampunan tidak ada damai Bapak Ibu. Kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Melepaskan pengampunan, itu sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat, cara kita memelihara damai sejahtera adalah hidup bersyukur. Tanpa syukur tidak ada damai Bapak Ibu. Jadi orang yang tidak pernah bersyukur tidak akan pernah merasakan damai. Sebaliknya, orang yang selalu hidup bersyukur akan mengalami damai Tuhan, mengalahkan kekhawatirannya. Surat Filipi 4 mengingatkan kita bahwa Rasul Paulus yang pernah dipenjara karena Yesus Kristus dan Timotius yang masih muda pun pasti mengalami masa khawatir ya di dalam hidupnya. Tetapi kita melihat Paulus dan Timotius tidak membiarkan kekhawatiran menjadi pikiran utamanya. Apa yang telah Tuhan ajarkan, itulah yang menjadi pikiran utama mereka, khususnya dalam hal bersyukur kepada Tuhan. Rasul Paulus sering mengingatkan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Selalu mengucap syukur dalam hidup ini. Bapak Ibu, kita menjalani masa-masa yang sulit sekarang ini. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik, Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Jadi hari ini kita bisa datang di sini bersama-sama memuji, menyembah, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kehidupan, nafas kehidupan. Kita bisa mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan hari ini, menyembah Dia. Itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kesehatan yang baik. Hari ini kita bisa punya tubuh yang sehat, bisa beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri di dalam hidup ini. Kita bisa menjalani hidup sampai saat ini, itu kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, segala anugerah, berkat kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah kita senantiasa datang kepada Tuhan. Ya, Allah adalah sumber damai. Jangan cari kedamaian di tempat yang lain. Mari datang kepada Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh menolong kita, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui renungan firman Tuhan hari ini. Allah adalah sumber damai. Allah adalah penyelenggara damai. Hanya Allah yang sanggup memberikan damai kepada kami. Biarlah damai sejahtera senantiasa hadir dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk ketenangan hati pikiran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami sebagai anak Tuhan. Karena kami mempunyai satu hubungan yang beres dengan Tuhan. Jika kami masih hidup di dalam kekhawatiran, kesulitan hidup, dosa, pasti kami tidak memiliki damai. Tuhan menolong kami, meneguhkan iman kami supaya kami tetap setia kepada Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Sebentar kami akan mengadakan baptisan anak dewasa dan CD juga perjamuan kudus. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.